Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama kami dalam podcast Palu, obrolan jelang maghrib. Sore hari ini kami seperti biasanya, setiap obrolan jelang maghrib juga tetap mematuhi protokol COVID seperti yang diperintahkan oleh pemerintah. Kami menggunakan masker dan juga kami berharap Anda di rumah juga tetap mematuhi protokol dengan menggunakan masker serta menjaga jarak, social distancing dan sebagainya. Sore hari ini seperti biasa, narasumber yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim kreatif di podcast Palu juga cukup beragam. Kemarin-kemarin kita bicara soal politik, cukup menguras otak dan sebagainya, tetapi kami berharap bahwa informasi-informasi yang kami siarkan secara langsung di halaman Facebook Podcast Palu juga bisa menambah hasanah wawasan informasi Anda, terutama di dunia politik. Biar lebih jelas, mungkin saya bisa membuka masker, dan saya sore hari ini sudah sangat berbangga bersama tim karena diundang untuk live podcast di Polda Sulawesi Tengah. Tentu kalau kita berada di Polda, kita akan langsung berbincang-bincang, ngobrol santai bersama dengan pimpinan di Polda Sulawesi Tengah. Alhamdulillah sore ini saya sudah bersama dengan Bapak Kapolda Sulawesi Tengah, Bapak Irjen Pol Abdul Rahman Basso. Assalamualaikum Pak Rahmat, Pak Kapolda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, apa kabar ini Pak? Alhamdulillah. Tetap sehat. Tetap sehat. Baik, Pak Jenderal. Sore hari ini kami memang sengaja datang untuk memenuhi undangan Pak Kapolda di Polda Sulteng karena kita tahu pihak kepolisian ini adalah garda terdepan untuk pengamanan wilayah di Sulawesi Tengah. Utamanya saat ini kan lagi ada hajatan politik di Sulawesi Tengah. Nah, kehadiran kepolisian itu menjadi sangat ditunggu oleh masyarakat agar wilayah-wilayah yang saat ini tengah menjalankan pilkada juga turut merasa aman. Bukan hanya pilkada, hal-hal lain yang juga menyangkut keamanan tentu juga dinantikan oleh masyarakat di Sulawesi Tengah. Pertanyaan awal saya Pak Kapolda soal pilkada. Sejauh ini pihak kepolisian sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya seperti apa? Mungkin Pak Kapolda bisa memberikan penjelasan. Silakan Pak Jenderal. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Tengah ini saat ini melaksanakan proyek pemilihan kepala daerah itu gubernur dan 8 kabupaten kota Ya. Di mana dalam pemilu kada ini terdapat 27 paslon, ya, 2 gubernur, kemudian kota dan kabupaten sebanyak 25. Berkaitan dengan pengamanan ini, Polda Sulawesi Tengah dan seluruh jajaran Polres melaksanakan operasi Mantap Raja 2020 sebagaimana tercantum di dalam rencana operasi nomor 15 Romawi 8 2020. Di dalam penyelenggaraan operasi ini tentunya tugas kami adalah satu, melakukan pengamanan, pengawalan, patroli, penjagaan dan sebagainya dari semua kegiatan proses penyelenggaraan pilkada di Sulawesi Tengah ini. Di dalam operasi pengamanan ini kami telah menyiapkan personil kurang lebih 19.085 yang terdiri dari petugas Polri, Polda Sulteng dan jajaran Polres kurang lebih 5.139, kemudian dibantu oleh teman-teman TNI 1.059 dan Limas 12.887. Itu yang tidak tergelar sampai saat ini, dan akan mengamankan sebanyak 6.500 sekian TPS sampai dengan saat akan pemungutan suara. Baik, Pak Jenderal, kalau saat ini kan selain tengah pilkada, nah kita juga saat ini tengah dilanda oleh pandemi corona. Penyesuaian pengamanan antara di pihak kepolisian antara mengamankan situasi keamanan dengan saat ini tengah pandemi COVID seperti apa, Pak Jenderal? Baik, kita ketahui bersama bahwa pengamanan pilkada saya kira sudah kita siapkan manajemen melalui rencana operasi. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, ya, kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2020. Dari Impres ini kemudian
Kepolisian Negara Republik Indonesia menjabarkan dalam Surat Edaran Kapolri 2607 di mana bahwa dalam penyelenggaraan pilkada ini, kemudian dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 telah melakukan langkah-langkah sinergitas, yaitu melalui koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder penyelenggara pemilu, aparat keamanan, termasuk kepada kontestan atau calon-calon dan sampai dengan pendukungnya untuk melakukan sosialisasi bersama bagaimana kita menjaga supaya penyebaran COVID-19 di wilayah Sulteng dan Palu pada khususnya tidak menjadi klaster baru di dalam penyelenggaraan rangkaian, sehingga ini kita bersinergi dengan teman-teman semua TNI, Polri, dan termasuk penyelenggara dan sampai dengan pendukung atau paslon dan pendukungnya. Ya, ini kan yang paling rentan ketika tahapan pilkada sudah dimulai adalah munculnya kerumunan-kerumunan baru ketika kampanye atau ketika ada paslon yang setengah sosialisasi. Kalau impres disebut oleh Pak Jenderal tadi juga itu ternyata bisa dilakukan ketika keadaan darurat, apakah itu juga sudah disiapkan? Ya, kita sudah menyiapkan itu dan beberapa kali kita sudah lakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya berkaitan dengan pencegahan COVID ini. Termasuk kami sudah melihat bahwa Pergub sudah ada nomor 32 tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID ini khususnya pada penyelenggaraan pilkada. Dan saat ini sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan ini, contohnya operasi mendisiplinkan warga dan sebagainya sudah berjalan sampai saat ini. Dan rangkaian pemilu kada terutama kampanye dan pemungutan suara, kita juga sudah bersosialisasi dengan teman-teman kontestan dan pendukungnya untuk bagaimana mentaati apa menjadi peraturan KPU di dalam penyelenggaraan pemilu kada berkaitan dengan penanganan COVID. Contohnya misalnya bahwa kalau rapat umum dibatasi 100 orang, kalau misalnya di dalam suatu tempat mungkin tertutup mungkin 5 orang dan sebagainya sudah kita sosialisasikan. Dan mudah-mudahan semua yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pilkada ini dapat mentaati, mendisiplinkan diri berkaitan dengan antisipasi penyebaran COVID yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dan khususnya Palu. Ya, kalau melihat impres itu, pihak kepolisian punya kewenangan penuh untuk misalnya membubarkan kerumunan ketika tidak ada lagi batas jarak di antara warga berkerumun di situ. Ya. Apakah itu juga? Kalau melihat Pergub ini, tentunya yang leading sektor paling depan adalah teman-teman dari Satpol PP. Nah, kita mendukung Satpol PP ini untuk memperkuat misalnya kekuatan personil dan sebagainya bersama dengan TNI, kita berkolaborasi. Kalaupun bisa kita himbau ya secara hati nurani dan sebagainya itu bisa terlaksana, ya saya rasa tidak perlu masuk pada tataran penegakan hukum. Baik. Pak Jenderal, mungkin sambil minum kopi Pak Jenderal, biar ya silakan. Kopi dulu. Baik, kita kopi dulu. Bismillah. Nah, Pak Jenderal, Sulawesi Tengah ini dianggap daerah paling rawan kedua di Indonesia. Tentu sebagai daerah yang paling rawan, tingkat pengamanannya juga adalah tingkat pengamanan yang mungkin tidak biasa seperti daerah lain. Kalau kesiapan personil tadi sudah disebutkan Pak Jenderal seperti apa, kemudian bagaimana koordinasi dengan Polres-Polres dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi atau apakah sudah ada indikasi misalnya, mengantisipasi indikasi itu, apakah Polda juga sudah menyiapkan hal-hal yang berbau khusus di sana untuk pengamanan? Baik, berkaitan dengan sebagai yang disampaikan tadi bahwa Sulteng ini masuk dalam ranking kategori yang digabrawat dengan pilkada. Tentunya ini didasari dari indikator yang pertama kita punya sejarah konflik ya, waktu yang lalu, kemudian juga adanya kelompok-kelompok radikalis dan sebagainya, itu bagian daripada indikator kerawanan. Dan khusus penyelenggaraan pemilu kada khususnya Pilgub ini juga kita dianggap rawan karena head to head. Betul. Ini berangkat dari sejarah juga mungkin daerah lain bisa kita bercermin ya. Dan kami di samping itu saya sampaikan tadi, kami juga mencatat beberapa indikator yang dimungkinkan bisa menjadi potensi kerawanan dari penyelenggaraan pilkada itu, diantaranya ya, kesiapan regulasi. Saya kira itu teman-teman KPU sudah sangat eksis berkaitan regulasi, kesiapan penyelenggara, ya,
KPU, Bawaslu, termasuk dukungan kami di dalam mengawasi terutama berkaitan penegak hukum, ada pelanggaran hukum yaitu Sentra Gakumdu. Nah, kesiapan teman-teman di KPU ini akan tergambar nanti sampai dengan di TPS. Akan tergambar nanti di TPS itu sampai kesiapannya. Belum lagi misalnya kesiapan logistik, kemudian kesiapan paslon yang berkompetisi harus siap mental, siap menang, siap kalah, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian faktor geografis, kemudian kesiapan kondisi Kamtibmas yang sampai hari ini kami berjibaku untuk mencipta kondisi bertekad untuk situasi keamanan. Kemudian kesiapan dari manajemen pengamanan itu sendiri yang saya gambarkan di awal tadi melalui rencana operasi, serta kesiapan daripada pendukung ya, dalam menyampaikan suara dan sebagainya dengan situasi pandemi COVID ini. Juga kita kesiapan daripada sistem informasi dan pengamanan teknologi informasi berkaitan dengan penghitungan dan sebagainya, itu bagian daripada kesiapan kita. Itu indikator yang bisa menjadi potensi kerawanan, dan ini bersifat dinamis di kita semua. Ya, kalau kita lihat Sulawesi Tengah ini secara geografis kan letaknya dari desa satu ke desa lain, dari satu ke daerah lain itu kan agak berjauhan. Di beberapa kasus mengantisipasi misalnya keterlambatan logistik dan sebagainya, Polri selalu ikut andil di bagian itu. Apa sekarang juga itu Pak Jenderal misalnya ada anggota yang memang sudah diperintahkan, utamanya untuk Babin ini ya, Babin-Babin yang berada di wilayah-wilayah terpencil itu harus berpartisipasi penuh untuk mensukseskan pilkada itu ya. Baik ya, berkaitan dengan antisipasi ini, kerawanan pendistribusian logistik dengan kendala-kendala geografis, kami sudah melakukan beberapa antisipasi. Contohnya, kami selalu berkoordinasi dengan KPU tentang progres daripada penyiapan logistik ya, hingga kendala-kendala apa yang nanti akan kita temukan pada saat pendistribusian dengan menghadapi kondisi geografi. Kami sudah perintahkan jajaran Polres Sulteng ini sampai dengan ke Babin Kamtibmas untuk siap mengantisipasi pendistribusian logistik dengan dinamika situasi daerah. Kita sudah tahu ini cuaca dan sebagainya, contohnya ini beberapa sudah terjadi longsor, banjir. Antisipasi. Kemudian alhamdulillah saya berterima kasih, apresiasi kepada Bapak Kapolri di dalam mendukung kesiapan pengamanan pilkada ini. Kita dibantu fasilitas helikopter untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala pada detik-detik terakhir untuk pendistribusian distribusi agar sampai logistik pada saat menjelang pemungutan suara. Nah, Sulawesi Tengah itu kan selain geografisnya kita tahu sangat ekstrim, ada beberapa daerah juga yang menurut catatan kami itu karakteristik wilayahnya juga sangat berbeda dengan wilayah yang termasuk karakter masyarakatnya. Nah, kehadiran Polri di wilayah-wilayah itu tentu sangat dinantikan, Pak Jenderal. Kemudian sinergitas juga antara Polri dan pihak-pihak lain, termasuk aparat-aparatur yang ada di setempat, desa dan sebagainya. Kalau melihat karakter ini, apakah juga Polda Sulteng sudah memantau itu? Ya, artinya kita secara dinamis, secara dari waktu ke waktu kita adakan evaluasi dan faktor apa dan dinamika situasi itu ya nantinya dimungkinkan berkembang menjadi penghambat daripada proses penyelenggaraan pilkada ini, terutama pada saat kampanye dan pemungutan suara, mungkin sampai dengan pelantikan calon terpilih. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini koordinasi kita, sinergi kita cukup bagus ya dengan teman-teman TNI, dengan teman stakeholder yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan pilkada 2020 ini. Kalau koordinasi dengan KPU sendiri, Pak Jenderal, penyelenggara dan juga wasitnya, Bawaslu dan jajarannya di paling bawah. Kita tahu kalau sudah mendekati hari H itu ada hal-hal yang paling menegangkan. Ya, ada penegakan hukum yang perlu diambil misalnya kalaupun ada sesuatu yang dianggap ini menjadi kerawanan. Itu juga sudah menjadi bagian prioritas, Pak. Iya, itu jadi sampai hari ini koordinasi kita, komunikasi kita, kolaborasi kita dengan teman-teman KPU itu sangat bagus, termasuk Bawaslu
dan juga dari tim-tim paslon, tim pemenang paslon juga koordinasi cukup bagus sehingga pada gilirannya nanti bisa kita antisipasi kemungkinan terjelek. Tapi yang jelas saya mengajak kepada seluruh masyarakat, stakeholder, kemudian tim kompetitor atau paslon, termasuk pendukung dan sebagainya. Mari kita sama-sama menjaga pilkada serentak 2020 di wilayah Sultan dan Palu khususnya untuk bisa aman, lancar, damai, sehat apalagi COVID ini, sehingga pada gilirannya kita dapat memilih yang akan memimpin roda pemerintahan di seluruh Sultan ini, kemudian kota dan kabupaten. Saya pilihannya dapat membangun Sultan ini, kabupaten, kota dan sebagainya untuk demi kesejahteraan masyarakat. Di hari H, Pak Jenderal, penempatan personil untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan di setiap TPS itu juga sudah di-plotting ya? Baik ya. Penggunaan personil ini kita bagi dalam beberapa tahap, tahap rangkaian. Kalau saya mencatat di dalam rencana operasi itu ada 10 pelibatan pasukan. Termasuk kita mengantisipasi apabila terjadi kontingensi sosial, kontingensi bencana dan sebagainya. Kalau memang ini terjadi dan insya Allah mudah-mudahan terjadi, kami akan minta bantuan ke Mabes Polri untuk pelibatan pasukan personil dalam rangka mengantisipasi semuanya. Termasuk pengamanan di KPU, provinsi, kabupaten, kota juga begitu ya? Ya, ini saat ini sudah dilaksanakan, makanya saya bilang tadi di dalam rencana operasi itu kegiatan kita satu pengamanan, pengawalan, penjagaan, patroli. Khusus penjagaan saat ini kita sudah sejak tahapan ini PKD sudah kita melakukan pengamanan di kantor-kantor KPU, mulai dari KPU provinsi sampai kabupaten, kantor Bawaslu itu sudah kita, bahkan kita melakukan pengawalan kepada masing-masing paslon untuk dalam rangka berkompetisi pada pesta pilkada 2020 nanti. Ya, ini kan yang paling puncaknya itu ketika sudah sampai pada saat masa perhitungan, Pak Kapolda. Nah, Sentra Gakumdu yang dimiliki oleh Bawaslu juga itu sangat berperan. Sementara di situ juga ada pihak kepolisian di Sentra Gakumdu. Nah, nanti model pengamanan ketika masa perhitungan itu apakah memang sudah sesuai dengan protap di kepolisian atau seperti apa, Pak Jenderal? Baik, berkaitan dengan pada proses penghitungan dan sebagainya, itu bagian daripada SOP pengamanan kita ya sampai dengan tingkat kabupaten. Kemudian apabila ada berkaitan dengan perseling atau pelanggaran pilkada, ini kita sudah siapkan petugas-petugas yang tergabung dalam Sentra Gakumdu dari KPU, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya untuk bisa mengantisipasi. Karena penyelesaian ini apabila pelanggaran hukum itu waktunya terbatas. Sehingga kita mengejar waktu itu sehingga pada gilirannya nanti KPU, pleno dan sebagainya permasalahan sudah selesai. Itu kita harapan kita. Baik, Pak Kapolda, ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir karena kita tahu Pak Kapolda punya waktu yang sangat terbatas dan kita sangat berbangga karena diberi sedikit waktu ini untuk mensosialisasikan seperti apa yang sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian menjelang pemilihan kepala daerah di Sulawesi Tengah. Apa mungkin yang bisa disampaikan karena kita tahu pilkada itu selalu identik dengan hal-hal yang berbau informasi sesat, hoax dan sebagainya. Kemudian juga berbau dengan ada kubu-kubu yang mungkin saling panas-memanas di sana, memanas-manasi gitu. Kemudian berakhir pada hal-hal yang berbau penegakan hukum. Ada mungkin yang bisa disampaikan, Pak Jenderal? Jadi yang pertama, saya kira masyarakat Sultan ini masyarakat yang sangat baik, dengan kutu budaya yang sangat baik. Tentunya apabila ada berita hoax dan sebagainya bisa dikonfirmasi dan sebagainya, sehingga itu dia berkembang menjadi sesuatu yang menyesatkan, apalagi bisa menimbulkan konflik. Itu juga harapan kami melalui teman-teman media. Dalam kesempatan saya menghimbau kepada seluruh stakeholder komponen masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah ini kita mencegah itu. Kemudian yang kedua, saya berpesan dengan kondisi COVID ini, kita jangan terlena bahwa Sultan ini masih zona hijau ya. Sehingga kita underestimate, tidak taat kepada, tidak disiplin kepada peraturan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyelenggaraan COVID-19 ini. Ya.
Itu yang sangat penting. Masalah COVID juga itu menjadi masalah yang sampai saat ini masih sangat serius untuk diperhatikan, karena pemerintah saat ini tengah menegakkan bagaimana agar masyarakat tetap taat terhadap protokol kesehatan. Pak Jenderal, terima kasih banyak sudah bisa hadir bersama kami di podcast Palu, karena kita tahu pihak kepolisian tetap menjadi garda terdepan dalam hal penegakan hukum, termasuk juga pada saat pengamanan ketika kondisi-kondisi kontingensi tadi yang disebutkan oleh Pak Kapolda. Saya Abdi Mari dan juga kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan dan membagikan informasi ini di halaman podcast Palu. Dan kita akan bersua lagi dengan narasumber yang lain tentunya bersama kami di live stream. Saya Abdi Mari dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.